Halo teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi di channel ini, channel Mami dan Baby Aulia. Yeay. Nah, hari ini Mami mau sharing tentang pengalaman Mami program hamil itu selama 4 tahun. Program hamil apa aja yang Mami pernah jalani, bukan, program hamil apa aja yang pernah Mami coba, itu nanti Mami sharing ya ke teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya jangan lupa di subscribe channel Mami, di like, comment, dan share kepada. Oh iya, jangan lupa juga klik tombol loncengnya biar nanti kalian bisa ikutin video Mami yang berikutnya. Tonton videonya sampai akhir ya. Terima kasih. Memang benar-benar video aku, pengalaman pribadi aku sendiri yang aku rasain selama 4 tahun menunggu sang buah hati. Jadi aku itu nikah pada tanggal 12 April 2013. Nah, setelah 6 bulan menikah itu, aku punya masalah keputihan. Dan akhirnya sampai pergilah aku ke dokter untuk periksa. Aku pun berobat ke rumah sakit, diantar sama suami aku. Setelah konsultasi tentang keputihan aku, nah akhirnya aku langsung tanya seputar program hamil sama dokter kandungan itu. Terus kata dokter, karena umur pernikahan aku masih 6 bulan, jadi kata dia ada baiknya nunggu 1 tahun baru nanti ikut program. Terus udah akhirnya aku pulang gitu dari rumah sakit. Oh iya, terus dokter juga nyuruh aku buat bikin catatan haid aku setiap bulan, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalnya bulan Januari aku tanggal 5 sampai tanggal 10, Februari aku tanggal 10 sampai 15, dan seterusnya selama 6 bulan berturut-turut. Nah, sampai setelah 1 tahun menikah itu, aku sama suami aku juga masih belum dikaruniai anak. Sampai akhirnya aku balik lagi ke dokter kandungan yang kemarin aku periksa. Setelah itu aku diperiksa, dihitung tanggal mens aku, masa subur aku, terus aku di USG juga, dilihat rahimnya normal apa enggak, apa ada masalah di rahim aku, dan alhamdulillah gak ada masalah. Ya udah, akhirnya dikasih obat penyubur kandungan. Nah, obatnya itu lumayan mahal, sekitar, pokoknya 2 obat itu hampir habis 400.000 ya pada saat itu, tahun 2014 ya berarti. Sampai akhirnya aku ketemu sama tanggal haid aku. Nah, setelah haid itu aku minum obatnya, tapi sebulan setelah itu pun gak ada perubahan sama sekali setelah aku minum obat, sampai ketemu aku di tanggal haid yang berikutnya. Tapi berhubung aku agak bermasalah sama dengan kondisi ekonomi pada saat itu, jadi aku nggak melanjutkan untuk pergi ke dokter lagi gitu. Dan akhirnya aku coba promil alami, aku cari program-program hamil lain yang bisa aku coba, dan harganya pun
terjangkau. Nah, jadi program hamil pertama yang aku coba itu, aku pertama beli buku panduan program hamil dari Dr. Rosdiana. Itu kayak gini. Beli, lupa harganya berapa ya, sekitar 150-an deh kalau nggak salah. Itu udah include berikut dari buku. Aku dapat buku, dapat test 2, dapat surat cinta, sama dapat asam folat. Asam folat itu untuk penyubur kandungan juga sih dia. 1 strip aku dikasih. Terus namanya Volak kalau nggak salah obatnya. Nah, penampakannya kayak gini. Terus di dalam surat cintanya itu dianjurkan aku untuk mengkonsumsi asam folat itu selama 6 bulan boleh. Nah, nanti setelah 6 bulan kalau misalnya memang belum hamil, itu harus berhenti dulu, istirahat dulu. Jadi itu nggak boleh pemakaian berlama-lama gitu. Tapi aku cuman minum obat itu sampai 3 bulan aja, aku nggak lanjutin lagi sampai akhirnya dan itu pun di buku panduan dokter, aku harus mengurangi berat badan aku, sedangkan saat itu berat badan aku 75 kilo kalau nggak salah. Nurunin berat badan itu susah banget, aku nggak bisa, apalagi dengan kondisi aku kerja juga pada saat itu. Nah, setelah itu, setelah aku gagal di program yang pertama, aku coba cari program lain. Temen aku nganjurin buat buat makan kurma muda. Dia bilang makan kurma muda aja Dut, coba siapa tahu jodoh gitu. Karena dia pun coba makan kurma muda dan sudah berhasil hamil. Kurma muda tuh kayak gini penampakannya. Aku semangat, aku tergiur untuk beli. Kata dia pun kalau misalnya mau beli, usahain jangan ditawar ya Dut. Kenapa aku gendut? Karena aku waktu kerja itu dipanggilnya gendut. Ikutin, akhirnya aku beli ke pasar Tanah Abang waktu itu. Harganya masih sekitar 110 deh kalau nggak salah aku beli. Itu pas mau bulan puasa. Nah, kata abangnya itu kurma muda itu kalau misalnya nggak memasuki bulan puasa itu susah dicarinya, dan kebetulan banget itu mau masuk bulan puasa, jadi dia punya ada stok. Kalau sekarang sih yang aku tahu di jualan online itu banyak banget yang jual kurma muda. Jadi kalian kalau mau coba itu bisa cari di Shopee atau di Tokopedia, di mana aja itu pasti ada yang jual. Aku udah pernah cek. Kalau kalian mau tahu rasanya kurma muda itu benar-benar asam, sepet, campur aduk deh pokoknya. Itu asam, makan 3 biji aja itu kayaknya aku udah asam banget. Bukan asam sih, sepet banget. Makanya aku tuh nggak kuat kalau misalnya makan 5, 7 itu aku nggak kuat. Jadi aku makan paling 3 pagi, 3 malam gitu. Terus karena rasanya itu sepet banget, jadi aku
makan kurma muda itu sampai aku habisin aja, kan aku beli sekilo doang tuh, terus aku makan sampai habis itu aku nggak beli lagi, terus aku berhenti, aku cari program lain, aku cari cara lain, karena aku nggak kuat, cepet banget beneran. Suami aku aja kadang sehari cuma makan 3. Nah, setelah aku cari program dengan cara lain, itu akhirnya aku coba minum susu Prenagen yang Essensis ya kalau nggak salah, yang untuk perencanaan hamil itu ya. Kalian pasti tahu yang kayak gini. Dan aku minum itu sehari 2 kali sesuai anjuran yang di kardusnya itu. Terus aku konsumsi susu itu cuma sampai selama 4 bulan deh kalau nggak salah, terus aku berhenti karena nggak ada perubahan juga, yang ada badan aku makin lebar karena minum susu, jadi aku berhenti. Terus nah, setelah itu aku coba cari lagi cara lain di Google, itu aku cari terus sampai aku nemuin program hamil artikel yang dikasih sama Tante Dewi Yul itu, yang tertulis di situ bahwa berhasil hamil setelah mengkonsumsi jeruk nipis. Dan akhirnya aku coba, tapi berhubung aku pernah punya riwayat penyakit mah, jadi aku minumnya nggak berani banyak-banyak, paling sehari itu aku cuman 3 butir itu diperas pagi sama 3 butir itu malam, jadi aku sehari itu minum 2 kali 3 butir, dan itu setelah diperas aku langsung minum, aku nggak dicampur air hangat atau apapun itu, jadi aku murni asli aku minum jeruk nipisnya langsung. Kalau dibilang asem itu rasanya yang pasti lebih aseman kurma muda. Kalau jeruk nipis itu nggak seberapa kalau buat aku ya, aku masih kuat kalau jeruk nipis. Akhirnya aku konsumsi itu aku coba minum itu selama 2 bulan atau 3 bulan tuh aku lupa. Lumayan berat badan aku turun 3 kilo. Tapi itu konsumsinya berapa lama ya, 2 bulan atau 3 bulan, kalian tahu kan, selama itu aku harus minum pagi malam jeruk nipis itu. Kadang-kadang suka lupa sih, karena misalnya pagi minum, malamnya aku lupa minum kayak gitu, tapi lebih sering sih pagi malam aku minum. Dan itu pun kalau minum aku nggak dicampur apa-apa ya, nggak pakai gula, nggak pakai air, jadi jeruk nipisnya aja toh, setelah diperas langsung aku minum. Tapi setelah aku minum itu selama 2-3 bulan itu masih nggak ada perubahan juga, tapi alhamdulillah turun berat badan aku. Nah, sampai aku ketemu situs yang menjual madu penyubur kandungan kayak gini nih. Aku pesen tuh paketan, waktu itu harganya masih di atas, pokoknya satu paket itu 300-an lebih. Itu aku dapat madu untuk istri itu 3, madu untuk suami 2. Di situ ada buku panduan program hamil kayak gini nih. Di dalam buku itu
ada catatan yang menganjurkan kalau madu itu lebih bagus lagi diminum dengan jus 3 diva. Jus 3 diva itu terdiri dari 3 komposisi. Yang pertama itu ada buah apel Malang yang warna hijau, kalian tahu kan pasti. Terus tomat sama wortel itu di jus. Nanti aku bikin ya tutorial bikin jusnya, takaran-takarannya. Aku waktu itu bikin langsung 1 liter, jadi itu bisa disimpan di kulkas. Nah nanti setiap mau minum itu bisa dicampurin madunya, terus aku aduk dulu baru diminum jusnya. Nah sambil minum jus itu aku juga urut di tukang urut daerah Kebayoran Lama. Rumah aku kan di Lenteng, aku kerja di Grand Indonesia. Nah teman kerja aku di situ ngasih tahu, coba aja dulu coba ngurut. Temen gue pernah coba di situ ngurut, alhamdulillah berhasil hamil. Udah akhirnya aku pun ikut coba. Kata dia kalau mau kesana mendingan hari Jumat, bagus katanya kalau hari Jumat untuk urut. Dan aku pun kesana, aku libur hari Jumat, aku datang ke sana naik kereta. Aku samperin, nama tukang urutnya itu Budayati. Budayati itu orangnya baik. Aku udah kesana itu cuma 3 kali. Yang pertama kedua itu aku datang sendiri, yang ketiga aku diantar sama suami aku. Kalau kalian mau tahu alamatnya nanti bisa komen di bawah, nanti aku kasih tahu nomor teleponnya, alamatnya juga. Budayati itu orangnya baik banget, cuman kalau misalnya kita mau ketemu kita harus telepon dulu karena dia kadang-kadang suka ada panggilan di luar, karena dia bukan ngurut untuk ibu yang mau hamil aja kan, tapi dia juga urut bayi dan yang lainnya. Jadi harus telepon dulu sebelum kesana biar ketemu langsung sama budenya. Budenya itu urutnya benar-benar lembut. Nah sampai akhirnya aku itu urut dan sambil minum madu penyubur kandungan itu, alhamdulillah aku bisa hamil teman-teman. Alhamdulillah aku hamil, tapi sayang akunya keguguran, mungkin karena aku waktu itu kecapean karena kerja juga. Itu di usia kandungan 12 minggu aku keguguran, akhirnya dikuret. Padahal aku udah menunggu dan menanti itu selama 4 tahun aku menikah. Mau tahu gimana ceritanya aku bisa keguguran? Jangan lupa nonton video aku selanjutnya ya. Ujung cerita ini Mami mau ngucapin terima kasih buat yang udah nonton video ini. Kalau ada yang mau nanya-nanya bisa komen di bawah, nanti Mami jawab. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu penting buat Mami. Terus Mami mau kasih semangat juga buat ibu-ibu, buat teman-teman yang di sana yang masih menunggu sang buah hatinya hadir di dalam rahim. Tetap berdoa, ikhtiar, sabar, dan Mami doain yang bulan ini belum hamil, Mami doain semoga cepat hamil, amin ya robbal alamin. Ya robbal alamin. Sampai bertemu di next video Mami.
video berikutnya. Dadah, terima kasih.